Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujidid Fathia Tauilah dengan NIM 2D00018385 dari kelas H. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas pertemuan 1 sampai dengan 4 mata kuliah pemrograman web. Yang pertama, sejarah dan konsep pemrograman web. Di tugas 1A, di sini saya ditugaskan untuk melakukan pendaftaran di WA Group pemrograman web 2023. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa nama saya telah ada di dalam grup pemrograman web 2023. Kemudian pada tugas 1B, saya ditugaskan untuk memasang tools agenda Google Calendar pada smartphone. Nah, di sini saya sudah memasang agenda untuk mata kuliah pemrograman web maupun mata kuliah lainnya. Kemudian pada tugas 1C, saya telah melakukan pendaftaran di GitLab atau di sini saya menggunakan github.com agar lebih mudah menurut saya. Kemudian pertemuan kedua yaitu arsitektur pemrograman web berbasis client server. Tugas yang pertama itu konsep client side dan server side. Nah, di sini saya disuruh membuat artikel tentang perbandingan client side scripting dan server side scripting. Nah, ini adalah beberapa perbandingannya. Untuk pengertiannya sendiri, client side scripting itu adalah jenis scripting yang dieksekusi oleh browser pada sisi klien. Sedangkan server side scripting adalah jenis scripting yang dieksekusi oleh server web. Kemudian cara kerja client side itu scripting dijalankan pada browser klien dan dapat mengakses DOM dan elemen HTML yang ada di dalamnya. Sedangkan server side scripting dijalankan pada server web dan dapat melakukan akses ke database, berkomunikasi dengan sumber daya lain, dan menghasilkan halaman HTML untuk dikirim ke browser klien. Kemudian perbandingan client side scripting dan server side scripting lainnya yaitu persyaratannya untuk client side koneksi internet dan browser web modern yang mendukung bahasa scripting seperti JavaScript. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengaplikasikannya tidak memerlukan web server. Sedangkan untuk server side, server yang menjalankan bahasa scripting seperti PHP, Python, atau Node.js, dan koneksi internet untuk melayani permintaan dari browser klien. Untuk perangkat lunak atau tools, perbedaannya adalah untuk client side scripting, text editor seperti Visual Studio Code atau Sublime Text, dan browser web untuk debugging. Sedangkan untuk server side itu seperti Apache atau Nginx dan bahasa scripting seperti PHP atau Python serta database seperti MySQL atau PostgreSQL. Nah, kemudian perbandingan bahasanya, kalau untuk side scripting itu menggunakan bahasa HTML, CSS, JavaScript, dan lain-lain. Sedangkan untuk server side menggunakan PHP, ASP, Python, Ruby, Node.js, dan lain-lain. Untuk kemampuannya, client side dapat mendownload program dengan halaman web di browser, sedangkan server side dapat menyimpan dan menjalankan program pada server web. Kemudian perbandingan keamanan untuk client side scripting itu dijalankan pada mesin file sederhana, generik, tapi tidak aman. Sedangkan untuk server side itu lebih kompleks, membutuhkan hak akses sehingga lebih aman. Kemudian tugas 2B yaitu persiapan tools programming web. Sini saya telah melakukan beberapa capture dan ini adalah capture utama tool programming yang saya gunakan yaitu Visual Code Studio. Fitur-fiturnya ada basic editing, IntelliSense, debugging, extension marketplace, dan GitHub integration. Kelebihan dan kekurangan tool programming yang saya gunakan adalah kelebihannya yang pertama tersedia di banyak platform, yang kedua fitur yang lengkap, yang ketiga performa secepat kilat, yang keempat dukungan arsitektur terbaik. Nah, kekurangannya itu hanya saja Visual Code itu lebih berat daripada IDE yang lain. Kemudian tugas 02C yaitu persiapan tools programming web.
Nah, di sini saya telah melakukan capture diri saya dengan laptop saya. Nah, ini merupakan tampilan utama dari tool programming yang saya gunakan, yaitu XAMPP. Fitur-fitur yang terdapat pada XAMPP adalah ada Apache, Apache Web Server, MariaDB, PHP, PHPMyAdmin, OpenSSL, WebAlizer, FileZilla, FTP Server, Mercury Mail Transport System, Strawberry Mail Portable, Tomcat, dan XAMPP Control Panel. Kelebihan dan kekurangan tool programming yang saya gunakan, yaitu kelebihannya database storage engine ini banyak digunakan untuk programmer, apalagi oleh web developer karena sifatnya yang free. Atau yang expert sudah ada yang berbayar. Kemampuan sudah bisa diandalkan, mempunyai kapasitas yang cukup, mumpuni sekitar 60.000 tabel dengan jumlah record mencapai 5 miliar. Bahkan untuk yang terbaru sudah lebih. Keamanan datanya cukup aman walaupun tidak sehebat Postgre dan Oracle. Engine ini multi-platform sehingga mampu diaplikasikan di berbagai sistem operasi. MySQL cocok diaplikasikan di aplikasi kelas kecil dan menengah. Kelebihan paling utama dari engine ini adalah kecepatannya. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, tidak cocok untuk menangani data dengan jumlah yang besar, baik untuk menyimpan data maupun untuk memproses data. Kemudian memiliki keterbatasan kemampuan kinerja pada server ketika data yang disimpan telah melebihi batas maksimal kemampuan daya tampung server karena tidak menerapkan konsep teknologi push. Kemudian untuk tugas 2D, yaitu persiapan tools programming web. Ya, yaitu di sini saya ditugaskan untuk menginvite Bapak dosen saya, yaitu Pak Ali Tarmuji. Nah, ini merupakan halaman utama dari proyek saya. Nah, kemudian ini adalah halaman member. Nah, di sini dapat terlihat bahwa saya sudah mengundang Bapak Ali Tarmuji, akan tetapi sedang menunggu persetujuan dari beliau. Kemudian tugas 2E, yaitu pemasangan Git client di laptop atau plugin Git di editor. Nah, di sini saya telah menginstal aplikasi Git. Nah, di sini saya melakukan Git clone dari Git dari project kitab saya yang telah saya buat sebelumnya. Nah, kemudian ini adalah lokasi repositorinya. Saya meletakkannya sementara pada folder pemrograman web bersama dengan tugas-tugas saya yang lain. Nah, kemudian ini adalah tampilan project di GitHub dan ini adalah tampilan isi file dalam repository. Dapat dilihat bahwa file yang ada di program GitHub dengan yang di Visual Code sudah sama. Itu artinya program saya telah tersinkronisasi dengan jelas. Nah, kemudian di sini saya menggunakan sinkronisasi project pada IDE. Menggunakan Git yang sudah terhubung langsung ke IDE saya, yaitu Visual Code Studio. Sehingga mempermudah saya untuk melakukan Git push dan Git pull untuk kedepannya. Nah, kemudian pertemuan 3, yaitu client side programming 1. Untuk tugas yang pertama, saya ditugaskan untuk membuat artikel tentang pemahaman HTML. Untuk pengertian HTML adalah bahasa markup untuk membuat halaman web. Bahasa markup adalah cara untuk menandai teks dengan informasi tambahan. Kepanjangan dari HTML adalah Hypertext Markup Language. Artinya, HTML menggunakan simbol tertentu yang nantinya akan diterjemahkan oleh browser ke halaman web. Dengan menggunakan tag-tag HTML, programmer dapat membangun struktur halaman, menambahkan konten seperti teks dan gambar, serta memberikan format dan tata letak pada website. HTML terdiri dari kombinasi teks dan simbol yang disimpan dalam sebuah file. Untuk membuat file HTML harus mengikuti standar atau format khusus. Format ini tertuang dalam standar kode internasional atau ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Sejarah HTML. Sejarah HTML dimulai pada tahun 1980 ketika IBM membuat bahasa kode untuk menggabungkan teks dengan perintah pemformatan. Bahasa ini dinamakan dengan Generalized Markup Language atau GML. Pada tahun 1986, ISO mengeluarkan standarisasi bahasa markup berdasarkan GML dengan nama standar
Generalized Markup Language atau SGML yang kemudian banyak digunakan di dunia penerbitan dan percetakan. Subset dari SGML antara lain XML, XML, MathML, dan CML. Pada tahun 1989, Kyle Lautim dan Berners-Lee Robert mencoba mengembangkan SGML dan melahirkan HTML yang digunakan untuk membuat halaman website HTML. HTML mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi bahasa standar internet yang dikenalkan kegunaannya oleh Web3C. HTML5 menjadi versi terbaru dan paling populer dan tidak bisa lepas dari peran www karena HTML digunakan sebagai dasar untuk membuat halaman website yang ditampilkan pada www. Kemudian versi HTML ada HTML1, versi pertama dari HTML yang dirilis pada tahun 1991. Kemudian HTML2 dirilis pada tahun 1995 dengan fitur baru seperti formulir dan tabel. Kemudian HTML3 V2 dirilis pada tahun 1997 dengan fitur baru seperti lapisan dan style sheet. Kemudian HTML4 dirilis pada tahun 1997 dengan fitur baru seperti frame, script, dan style sheet yang ditingkatkan. Kemudian HTML 4.1 merupakan revisi dari HTML 4.0 yang dirilis pada tahun 1999 dengan beberapa perbaikan kecil. Kemudian ada XHTML 1.0 dirilis pada tahun 2000 sebagai pengganti HTML 4.1. XHTML merupakan campuran dari HTML dan XML. Kemudian HTML5 dirilis pada tahun 2014 dengan fitur baru seperti video, audio, dan elemen yang lebih kaya. Untuk fitur HTML itu sendiri ada struktur, konten multimedia, formulir, scripting, dan style sheet. Kemudian tugas 3B yaitu memformat paragraf dengan HTML. Nah, di sini saya telah melakukan scripting atau pengetikan coding sesuai seperti yang terdapat pada modul materi. Nah, di sini saya menambahkan tag H1 untuk header dalam tag body dan juga tag paragraf. Dan ini adalah output program dari program yang saya sudah buat sebelumnya. Kemudian tugas 3C yaitu pencetakan font huruf dengan HTML. Nah, ini adalah kode programnya. Di sini saya menggunakan membuat kalimat dengan tag P yang di dalamnya terdapat tag B, I, dan U. Tag B itu sendiri untuk membuat huruf atau kata menjadi tebal, sedangkan tag I membuat huruf menjadi miring, sedangkan tag U membuat huruf menjadi bergaris bawah. Nah, dan ini adalah hasil output dari program yang saya buat sebelumnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di antara kalimat berikut ada yang tebal, miring, dan bergaris bawah, sesuai dengan tag yang diberikan pada kata tersebut. Kemudian pada tugas 3D, yaitu teks pangkat atas dan pangkat bawah dengan HTML. Nah, ini merupakan kode programnya. Di sini saya membuat sebuah rumus seperti yang ada pada materi. Dan ini adalah output dari program yang saya telah buat sebelumnya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ada penggunaan pangkat atas dan pangkat bawah. Pangkat atas itu kita menggunakan tag sub, dengan tag bawah kita menggunakan tag sub. Kemudian tugas 3E yaitu tag mengganti baris. Nah, di sini saya telah membuat beberapa kalimat dan di sini saya menggunakan tag BR. Tag BR itu adalah tag yang digunakan untuk berpindah baris ke baris selanjutnya. Nah, dan ini adalah output dari program yang telah saya buat sebelumnya. Terlihat di sini bahwa setiap kata itu sudah dapat pindah ke baris sebelumnya padahal masih dalam paragraf yang sama. Kemudian tugas 3F yaitu tag font di HTML. Nah, ini merupakan kode program yang saya buat. Nah, di sini saya menggunakan tag font yang memiliki atribut yang berbeda-beda. Pertama, yaitu ada atribut face.
kemudian ada atribut size untuk ukuran, dan ada atribut font, atribut color untuk warna. Nah, di sini kita dapat melihat perbedaannya. Untuk yang pertama, saya menggunakan tag font dengan atribut face untuk mengubah jenis font yang digunakan. Kemudian tag font dengan atribut size untuk merubah ukuran dari setiap tulisan, dan tag font dengan atribut color untuk merubah warna dari setiap tulisan. Kemudian tugas 3G yaitu menyisipkan gambar dan anchor link di HTML. Ini adalah kodenya, dan sini saya menggunakan tag ing untuk menampilkan gambar, dan tag a untuk menampilkan anchor atau link. Nah, di sini dapat terlihat bahwa ada gambar yang telah saya buat sebelumnya. Itu saya sebelumnya mendownload gambar, kemudian saya simpan gambar tersebut pada folder yang sama dengan file HTML ini. Nah, ada dua gambar, yaitu gambar cover dan gambar logo. Di sini juga ada link yang menuju ke halaman selanjutnya dan link yang menuju ke bagian akhir. Dan di sini juga ada gambar yang mengandung link, yaitu jika gambar detik.com ini ditekan, maka kita akan otomatis langsung pindah ke halamannya detik.com. Kemudian tugas 3H yaitu pemformatan tabel di HTML. Nah, di sini saya telah membuat sebuah tabel dengan jumlah 3 baris 2 kolom. Nah, tag TR itu untuk mendefinisikan baris, sedangkan TD itu untuk mendefinisikan tabel data. Nah, ini adalah output dari program tabel yang saya buat. Nah, untuk pertama kita mendefinisikan tag tabel. Kemudian saya memberikan caption atau judul dari tabel ini, yaitu ini adalah tabel. Kemudian pada baris pertama saya menggunakan TH. TH itu adalah tag yang digunakan untuk mendefinisikan judul pada sebuah tabel. Di sini saya menuliskan kolom 1 dan kolom 2. Dan kemudian pada baris kedua dan ketiga saya menuliskan baris dan kolom yang sesuai dengan letak tabel tersebut. Kemudian tugas keempat yaitu client side programming yang kedua atau lanjutan. Nah, tugas 4 itu adalah tugas form dan div. Ini adalah kode program yang saya buat. Sini saya menggunakan styling untuk memperindah tampilan HTML yang saya buat. Nah, ini merupakan bagian bodinya. Di sini saya membagi-bagi setiap bagian dengan tag div. Saya memiliki bagian header, container, navbar, konten, dan lain-lain. Nah, untuk formnya sendiri di sini saya menggunakan table untuk memudahkan saya dalam layouting dari form tersebut. Nah, untuk formnya sendiri di sini saya menggunakan tag form dengan action post. Kemudian form itu sendiri terdiri dari nama lengkap, NIM, email, password, tanggal lahir, jenis kelamin, hobi, agama, alamat, dan submit. Nah, di sini saya mengimplementasikan berbagai jenis type dari input, yaitu ada text untuk input nama, ada number untuk input name, ada input email untuk formulir email, ada type password untuk isian password, ada type date untuk tanggal lahir, dan ada type radio untuk memilih jenis kelamin. Kemudian hobi menggunakan input checkbox sehingga kita bisa memilih lebih dari satu pilihan. Kemudian untuk agama kita menggunakan select. Nah, kemudian pada bagian alamat kita menggunakan text area supaya kita bisa mengisi alamat kita
dengan lebih bebas. Nah, kemudian terakhir kita memberikan input submit untuk menyerahkan formulir yang telah diisi dan reset untuk mengulangi kembali formulir yang telah diisi. Nah, ini merupakan output dari program saya. Nah, di sini terlihat bahwa apa yang saya buat telah sesuai dengan output yang saya inginkan. Nah, untuk form layoutingnya, di sini saya menggunakan layout dengan CSS dan saya juga mengimplementasikan layout dengan flex, box, dan table. Nah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.